Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan kembali melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton minggu pon ketemu Jumat Pahing. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 12 ketemu 15, snap weton jodohnya ketemu 27. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi ya seperti apa ya kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu dan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini minggu ketemu Jumat bermakna yuwono atau tentrem, artinya insya Allah rumah tangga perjodohan ini diparingi adem ayem tentrem ya rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi pati di sini terkadang memiliki pengertian pati rezekine atau pati kebahagiaane atau pati keharmonisan rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri. Tipe Sri ini bermakna insya Allah rumah tangganya ini nanti murah sandang pangani ketemu selamat ya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Dana. Tipe Dana ini bermakna insya Allah murah sandang pangani ya, aspek ekonominya bagus, taraf ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pangan, kurang lebih sama, murah sandang pangani, aspek ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Bhumika Petak. Ini bermakna yang bersangkutan ini biasanya hatinya gelap ya, kurang tenang kalau dalam berumah tangga, meskipun sebetulnya orangnya ini rajin bekerja, kuat kerja dalam kondisi yang berat-berat sekalipun, kemudian tahan hidup susah atau menderita ya, serba hemat, ini insya Allah bisa dan mampu ya. Kemudian cocok menjadi seorang petani juga ya, suka menjaga kebersihan juga ya, rapi orangnya, tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini sering menghadapi ujian cobaan dalam rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Satrio Lelaku. Tipe Satrio Lelaku ini bermakna yang bersangkutan ini sering merasa serba salah karena sering menjadi bahan perbincangan atau rasa-rasan ya. Aspek ekonominya, aspek sosialnya ini biasanya kurang bagus, tetapi tidak disebabkan karena perilaku buruknya, ini lebih disebabkan karena memang ada orang lain yang tidak suka, sirik hati, iri dengki dan sebagainya. Insya Allah perilakunya baik-baik saja ya, tetapi ini nanti aspek sosialnya ini sedikit agak bermasalah ya. Ini nanti mungkin bisa saja datang dari unsur keluarga atau kerabatnya sendiri, bisa dari tetangga kanan kiri, masyarakat sekitar, dari teman-temannya sendiri, atau dari tempat kerjanya sendiri. Ini potensinya bisa terjadi seperti itu. Dan satuan tipe Satrio Lelaku ini biasanya kalau berdagang biasanya potensinya sangat bagus ya. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe jodoh. Tipe jodoh ini bermakna memang sudah ada kecocokan, sudah ada keserasian dalam berumah tangga. Insya Allah antara suami dan istri nanti bisa saling menerima, saling melengkapi ya satu sama lain. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,8, ini bermakna sengsara. Ini mungkin yang menyangkut taraf hidupnya, aspek ekonominya ini dianggap kurang bagus karena bermakna sengsara ya, mungkin serba kekurangan seperti itu. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini ada 5 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, kelima lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu minggu ketemu Jumat bermakna guono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri,
kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pangan, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe jodoh. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Bhumika Petak, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Satrio Lelaku, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,8 bermakna sengsara. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati tadi. Nah, jika di persentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 72% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 28% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan, dan ini termasuk yang direkomendasikan, meskipun ini belum termasuk kategori yang sangat dianjurkan, tetapi memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup rendah. Jadi minggu pon ketemu Jumat Pahing ini termasuk naik weton jodoh ketemu 27 yang cukup bagus sebetulnya ya. Ini kalau dibandingkan dengan 27 lainnya gitu ya. Insya Allah rumah tangganya ini nanti bisa bagus dan sukses ke depannya. Allah alam. Kemudian yang kedua, ini weton Sabtu Wage ketemu Selasa Pon. Ya, ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 13 ketemu 10, naik weton jodohnya ketemu 23 ya. Nah, hasil perhitungan hari umumnya ini berarti Sabtu ketemu Selasa. Sabtu ketemu Selasa ini bermakna sering bertengkar. Artinya rumah tangga perjodohan ini diperkirakan aspek keharmonisan rumah tangganya ini dianggap kurang bagus karena diperkirakan sering terlibat cekcok atau pertengkaran gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro. Tipe loro di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ya, ini nanti bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini terkadang ada juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau boleh jadi ada yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro atau abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tangganya ya. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro. Tipe loro ini kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi ya. Tipe loro juga ini bermakna kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi belum tentu juga, karena ada kalanya loro di sini bermakna yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese abot, loro gitu ya oleh mergawe, rekoso oleh mergawe, jadi seperti itu. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe kedong, ini yang menyangkut aspek ekonominya, sandang pangannya ini sangat bagus ya. Aspek ekonominya ini bagus dan berada di level tertinggi kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus atau Pancasuda yang kedua ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane, aspek ekonominya ini bagus, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan yang ia peroleh untuk menafkahi atau memenuhi kebutuhan keluarganya, tegese rezekine lumintu ya. Jadi insya Allah seperti itu. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang pinugel. Tipe pisang pinugel ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi ya ini juga ada potensi yang kedua, mungkin saja disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi pisang pinugel di sini ada dua kemungkinan, bisa cerai mati ya, bisa juga cerai hidup, itu potensinya ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe sujanan. Tipe sujanan ini bermakna yang bersangkutan ini diperkirakan sering terlibat cekcok atau pertengkaran di level tinggi, dan jika yang bersangkutan ini tidak bisa memperbaikinya ya, artinya dibiarkan terus menerus berlarut-larut sering terlibat cekcok, pertengkaran dan sebagainya, maka ini nanti bisa berakibat atau berpotensi terjadi perselingkuhan hingga perceraian, dan ini nanti mutlak harus diperbaiki oleh yang bersangkutan ya.
Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,4, ini bermakna banyak celakanya. Ini yang menyangkut nasib peruntungannya ini dianggap kurang bagus ya. Ini kalau didasarkan pada hasil perhitungan dibagi 9 karena bermakna banyak celakanya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning dan 1 lampu merah ya. Ketika lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe seri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe kedong, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe tunggak semi. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Selasa bermakna sering bertengkar, lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe loro, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe loro, kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe sujanan, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,4 bermakna banyak celakanya ya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pisang binugel. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini ya memang masih boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, sehingga diperkirakan ya rumah tangga perjodohan antara Sabtu Wage ketemu Selasa Pon ini ya agak berat ke depannya. Meski demikian ya karena potensi keberhasilannya masih di kisaran 60% ke atas, ini nanti insya Allah masih bisa diperbaiki ya, masih berpotensi bisa diperbaiki. Ini nanti tergantung usaha ikhtiar yang menjalaninya saja ya, wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.